Bu, mau tanya, ini yang nyalain recording siapa ya? Dari kita apa dari Ibu Eci? Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara Ibu kedengeran anak-anak? Kedengeran Bu. Ya. Kedengeran Bu. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat ridha Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk pada materi inti, terlebih dulu Ibu mau absen jumlah kehadiran siswa pada hari ini. Ini Ibu lihat yang bergabung sebanyak 21. Jadi 20 ya. 21 sama Ibu. Nanti untuk absen kalian masuk di Google Form, nanti akan Ibu kirim Google Form setelah ini. Kemudian akan Ibu share materi atau video dan kalian nanti simak baik-baik ya. Sebelumnya Ibu share dulu. Lanjut dulu ya, Bu Mardia, lanjut. Baik, di sini Ibu jelaskan dulu tujuan. Yang pertama untuk judul atau materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Jadi materi atau judul kita yang kita bahas pada hari ini yaitu bab 3 tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, di sini Ibu paparkan sebentar tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, di sini Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan tentang cara berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, sebentar ini ada trouble Bu keluar. Ada suaranya. Mute-nya dibuka, Bu Ainul. Mute-nya dibuka. Bu Ainul, mute-nya dibuka. Iya. Bentar ya, Ibu ada trouble ini di PowerPoint-nya. Sebentar. Ini saya shoot dulu, Ibu shoot. Oke. Ada trouble. Kemudian yang ketiga yaitu di sini siswa nanti dapat menjelaskan ayat Al-Qur'an tentang berbakti kepada orang tua. Kemudian yang keempat, siswa dapat menjelaskan hadis tentang berbakti kepada orang tua. Dan yang kelima yaitu siswa nanti dapat memberikan contoh berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir, Ibu harapkan juga nanti kalian dapat memberikan contoh berbakti kepada guru. Nah, di sini nanti akan Ibu kirim video dan kalian simak. Sebentar Ibu tutup lagi.
Videonya yang mana ini? Ini video sudah muncul. Tentang ini video sudah muncul. Ini videonya. Langsung aja. Itu rusak lagi PowerPoint-nya. Oh iya. Dari Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, satu hari ada seorang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, aku ingin berbaiat kepadamu wahai Rasulullah untuk berhijrah dan berjihad. Berhijrah artinya dia akan meninggalkan kampung halamannya untuk pindah ke Madinah. Orang ini menegaskan, aku mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Respon Nabi terhadap orang ini, apakah ada salah satu dari orang tuamu yang masih hidup? Orang tersebut mengatakan, iya, bahkan dua-duanya masih hidup. Selanjutnya Nabi bertanya, apakah engkau menginginkan pahala dari Allah Azza wa Jalla? Orang tersebut kembali mengatakan, iya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, farji ila walidaika fa ahsin suhbatahuma. Pulang saja, kembali kepada kedua orang tuamu di kampung halamanmu dan perlakukanlah keduanya dengan sebaik-baiknya. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Saudaraku, orang ini ingin meninggalkan kampung halamannya, ayah dan ibunya dengan niat yang tulus, dengan niat yang bagus, mau mencari pahala akhir, dengan niat ingin ikut jihad, perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh mulia niat dan maksud orang ini. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, jika engkau adalah orang yang betul-betul ingin cari pahala, pulang saja. Kembali ke kampung halamanmu, kembali kepada orang tuamu, dan berbuat baiklah kepada keduanya. Itu cara cari pahala. Itulah cara yang benar dalam mencari pahala. Saudaraku, jika demikian orang yang pergi meninggalkan orang tuanya dengan niat-niat yang sangat bagus, maka lantas bagaimanakah jika pergi meninggalkan orang tua, pergi ke ibu kota, sekedar untuk cari dunia, sekedar untuk cari penghasilan yang lebih besar, dengan meninggalkan ibu sendirian di rumah, di kampung, tidak ada yang menemani, tidak ada yang menghibur, tidak ada yang mengurus. Maka kepergian semacam ini lebih layak untuk direspon dengan kembalilah ke kampung halamanmu, bersamalah orang tuamu, dan pergaulilah keduanya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi anak yang tega, orang tua sendirian, tanpa ada yang membersamai, tanpa ada yang menemani, dan tanpa ada yang mengurus. Sungguh, itu adalah jalan surga. Sungguh, itulah bukti anak yang berbakti kepada orang tua. Anak-anakku sekalian, mungkin itu gambaran atau sekilas tentang video contoh anak yang mau berbakti kepada orang tua atau mendapat pahala. Namun di sini Ibu ingin kalian, anak-anakku sekalian, memaparkan atau menceritakan sedikit apa sih maksud dari tayangan video, sekilas video yang Ibu tayangkan sebentar tadi. Mungkin kepada mungkin Alamsah, gimana? Ada mungkin bisa menceritakan sedikit tentang tayangan sekilas tentang anak yang berbakti tadi. Oh, baik Bu, dari hasil tayangan tadi dapat saya simpulkan bahwa keutamaan anak berbakti kepada orang tua itu lebih daripada segalanya, sehingga bahkan jihad pun bisa menggantikan, bisa berjihad berperang, bisa menggantikan pahalanya dengan menjaga dan merawat orang tua. Jadi pahalanya sama dengan pahala jihad juga. Mungkin demikian Bu yang bisa saya pahami. Terima kasih. Ya, terima kasih Alamsah. Kemudian bagaimana dengan Heksa? Bisa diceritakan kembali?
Heksa ada Sangat dua. bagus sekali tadi dari Alamsah. Sekarang Ibu dari Heksa. Atau yang lain mungkin mau menambahkan? Dari Ismati, Bu. Ya, silakan Ismadi. Setelah mendengarkan video tadi, betapa luar biasanya berbakti kepada kedua orang tua. Artinya kalau kita mencari pahala tidak usah jauh-jauh, ya cukup berbakti atau mendekati kedua orang tuanya. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih, sangat baik sekali. Teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan kalau ada pendapat lain. Ya, silakan juga. Cocok, Bu. Ismadi nggak cocok, Bu. Heksa, Bu. Nah, sebentar Rijal dulu ya, Heksa ya. Oh, Heksa sudah Heksa. Ya, Bu. Temennya kok diam semua. Silakan Heksa. Bu Heksa Ya, Bu. keluar. Akhirnya storing dia. Mati lampu di sini tadi. Ya, silakan. Ibu tunggu. Menurut saya berbakti pada orang tua wajib bagi kita sebagai anak. Dimatikan satu, Bu, suaranya. Dimatikan satu. Heksa dimatikan satu. Jadi Suaranya putus-putus, Bu. mungkin bisa teman yang lain. Gus kemana, Gus? Teman yang lain, Ani Sopi, bagaimana? Lalu, jangan bercanda ya, lalu. Sekarang Ani Sopi, bagaimana Ani Sopi tanggapannya terhadap tayangan video tadi? Ibu harapkan kalian aktif, jadi Ibu mau tahu sejauh mana tayangan sekilas tadi, kalian dapat mengambil kesimpulan atau pesan apa yang disampaikan dari video tadi kepada kita. Kalau saya mau nanya, Bu. Ya, silahkan. Pandi. Saya nggak menyampaikan tapi mau bertanya, Ya, bagaimana silakan. kalau menghadapi orang tua yang jahat sama anaknya, Bu? Ada nggak orang tua yang durhaka? Kan ada yang membuang anaknya dan lain sebagainya. Ya, iya. Ketika sudah anaknya besar, dia balik lagi mau kembali, padahal dia cuma menyanyiakan anaknya. Gimana itu, Bu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nanti kita lanjut. Saya Ibu jawab dulu ya pertanyaan apa dia. Zaman sekarang itu sudah istilahnya sudah rahasia umum atau sudah banyak ya kita temukan baik di televisi ataupun kita hadapi langsung di lingkungan kita yang orang tuanya yang maaf mungkin karena dia tidak siap atau mungkin karena hamil duluan anaknya dibuang dan sudah besar dia kembali ke anaknya. Menurut Ibu pribadi itu artinya tindakan atau perilaku orang tersebut adalah yang pertama tidak ada tanggung jawab, yang kedua mengabaikan tanggung jawab penuh dari Allah untuk amanah. Anak itu adalah amanah. Kalau dia bisa milih, istilahnya dia tidak mau dilahirkan, tapi karena perbuatan atau perilaku orang tua tadi yang tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya, maka dia dibuang atau dititipkan. Nah, di sini yang lebih parah adalah ketika seorang ibu membuang anaknya. Artinya di sini tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak ada sama sekali. Jadi mungkin itu menurut ibu yang tidak setuju terhadap Video pun nggak bisa kalimat orang tua kelihatan kamu terhadap anak tadi. Artinya di sini juga tapi kok di sini videoku tertutup. dipertanggungjawabkan orang tua itu sejauh mana tanggung jawabnya terhadap anak gitu. Mungkin seperti itu menurut ibu. Putus-putus baru lagi. Bagaimana Pandi? Makasih, Bu. Ya? Ada yang mau bertanya lagi? Saya Ibu sudah. Atau tanggapan video sudah cukup ya? Sekarang Ibu teruskan ke slide berikutnya. Ibu boleh bertanya Iya, nggak? iya silakan. Siapa ini? Robiah, Bu. Oh ya, Rubia, ya Rubia. Ibu, saya mau bertanya bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, Ibu? Oke, sekarang Ibu jawab ya. Cara berbakti kepada orang tua sekarang Ibu serahkan dulu. Sebelum Ibu jawab, Ibu serahkan dulu kepada teman yang lain. Ika Nirmala, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal?
Ayo, Ibu minta tanggapan dulu dari Ikan Nirmala. Bu Ani, mau? Ani? Doanya, Bu. Ya, silakan Ani Sopianti. Ya, Ya. cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama itu kalau dia muslim kita doakan Ibu. Ya, bagus. Yang kedua kalau misalnya ada wasiat, ya wasiatnya kita selesaikan seperti Ya. itu. Gitu Ibu mungkin. Ya. Bagus sekali jawaban dari Ani Sopianti. Yang lain? Bagaimana? Robiah? Sekarang Ibu tambahkan, salah satu caranya tadi ya selalu mendoakan ya. Orang tua yang sudah meninggal, istilahnya kita setiap hari selalu mendoakan kedua orang tua. Karena salah satu amal jariah adalah anak yang berbakti, yaitu selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Kemudian tetap menjalin silaturahmi kepada keluarga kedua orang tua. Ya, jadi jangan sampai putus silaturahmi walaupun orang tua kita sudah meninggal. Mungkin itu aja ya. Jadi kita masuk ke materi berikutnya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Robiah. Kemudian di sini Ibu ada tayangan yaitu tentang foto. Di sini bisa kalian lihat jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ibu ingin kelewat ya. Ibu ingin kalian tanggapi apa sih maksud dari foto-foto yang Ibu sajikan dari PowerPoint ini. Yang pertama itu foto apa, kemudian yang kedua apa sih maksudnya gitu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Itu batu, Bu. Ya? Batu. Salman dulu, Salman. Kalau nggak salah itu tentang cerita Maling Kundang kalau nggak salah itu, Bu. Yang batu yang ada kayak orang yang lagi sujud ini, Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih Salman. Ada siapa lagi ya? Kalau saya ngelihatnya itu, Bu, batu, mungkin anak yang durhaka dikutuk jadi batu kali, Bu. Ya. Itu hanya Ibu hanya kasih gambaran, itu bukan berarti kisah nyata ya, hanya sekilas atau maksudnya perbandingan bahwa anak yang durhaka kepada orang tua tuh bisa jadi dikutuk jadi batu. Kemudian gambar yang kedua bisa kalian paparkan atau jelaskan. Yang di sebelah kanan. Aan, gimana Aan bisa menjelaskan? Lagi ke toilet. Aan, sekarang siapa ya? Ismadi? Bagaimana Ismadi? Ya, Bu. Ya, menurut saya gambar yang kedua itu lagi senang-senang ketemu orang tuanya atau keluarganya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Alamsah? Ya, Bu. Suaranya Alamsah, enggak kedengeran? Udah suaranya, Bu. Bu, itu menunjukkan bahwa orang-orang tersebut berbakti kepada orang tuanya, Bu. Ya, bagus. Ya, jadi gambaran orang yang berbakti kepada orang tua, begitu. Semoga ya apa yang Ibu tampilkan atau apa itu dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena intinya adalah wujud nyata kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini masuk lagi kepada materi inti yaitu tentang penjelasan apa sih pengertian berbakti itu. Sebentar ini slide-nya nggak bisa muncul. Ibu tutup dulu ya. Iya, record ya. Nggak usah di stop, Pak, biar aja lanjut. Ini hang slideshow-nya Ibu. Bentar ya, Ibu atur dulu. Oke, di sini Ibu jelaskan sekilas tentang
pengertian berbakti kepada orang tua. Nah, secara umum Ibu jelaskan di sini bahwa pengertian hormat dan taat kepada orang tua dan guru adalah menjalankan semua perintah dan nasihatnya selama tidak bertentangan dengan syariat, patuh, dan saat ini juga termasuk perbuatan meninggalkan segala yang dilarang oleh orang tua. Jadi dan guru selama tidak bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan agama Islam, maka wajib kita turuti atau ikuti nasihatnya. Nah, sekarang Ibu minta penjelasan kepada siapa lagi ya di sini yang belum Ibu panggil ya? Suprayogo, apa sih pengertian berbakti kepada orang tua dan guru itu menurut Suprayogo? Mana Suprayogo? Nggak ada? Sekarang lalu ada lalu? Ibu nggak lihat lalu? Junaidi, Bu. Atau Rijal? Bagaimana? Saya, Bu. Ya, siapa tadi? Lalu, Bu. Oke, lalu silahkan. Apa sih pengertiannya hormat dan taat kepada orang tua dan guru itu? Hormat dan taat pada orang tua dan guru itu, Bu, adalah menjalankan perintah orang tua dan guru, Bu. Ya, ada yang bisa nambahkan? Apa Andi bisa? Hormat pada orang tua itu seperti tidak bersuara tinggi, tidak ahcih-ahcih, Bu. Disuruh cepat segera membantu dan tidak malas-malasan di rumah lihat ibu kerja pekerjaan rumah, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin sudah cukup 2 ya. Jadi di sini kedua orang tua kita itu adalah orang yang berjasa besar dalam kehidupan kita. Jadi keduanya memberikan kasih sayang, rasa cinta, dan semuanya tercurah untuk kita anak-anaknya. Begitu juga guru, karena guru adalah orang kedua setelah orang tua. Guru mendidik dengan perhatian, kesabaran, dan ketekunan. Nah, nasihat dan petunjuknya juga kita laksanakan. Karena ilmu yang dapat berkah dari Allah adalah ketika kita menghormati dan menghargai jasa-jasa guru. Jadi seperti itu. Mungkin paham ya anak-anak ya? Pengertian tentang taat dan hormat kepada guru. Paham, Bu. Sekarang kita Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, terima kasih. Kemudian di sini penjelasan tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua, yaitu di surah Al-Isra ayat 23. Di sini ada yang bagus ayat pembacaan ayatnya kemarin siapa ya? Kalau enggak salah Abdurrahman kayaknya yang bagus ngajinya. Ya coba Abdurrahman, Ibu mau dengarkan bacaan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allah. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Suprayogo. Ibu merinding mendengarnya, suaranya bagus sekali kalah suara gurunya. Kemudian terjemahnya kepada siapa ya? Ananda Aan bisa baca terjemahnya. Jelas enggak? Di PPT kelihatan itu tulisannya agak kecil. Udah bisa dibaca ya? Ya. Semoga bisa dibaca. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya.
dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Terima kasih kepada Suprayogo dan Aan. Nah, di sini ayat ini Ibu ingin tahu maksud atau makna yang terkandung dari surah Al-Isra ayat 23 ini apa sih? Sekarang Ibu minta kepada Imro'atul. Bagaimana atau maksud ayat? Baik Bu, terima kasih. Menurut saya ayat tersebut menegaskan bahwasanya kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dengan cara mendoakan dan tidak berkata kasar. Mungkin itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Jawaban yang sangat bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Ismati, Bu. Ya, siapa tadi? Ismati. Iya, Ismati. Silahkan. Tidak boleh mengolok-olok orang tua, Bu. Ya, bagus. Jadi apa yang dipaparkan atau ayat ini, makna atau kandungannya, yang pertama kita ketika berucap kepada orang tua pun termasuk hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Apalagi kita mengucapkan kata-kata yang lebih daripada itu. Jadi intinya itu. Karena walau bagaimanapun orang tua itu adalah ridhonya orang tua, itu semua tergantung ridhonya Allah itu tergantung dari ridho orang tua. Jadi apabila orang tua tidak ridho, maka Allah pun tidak ridho. Sama juga penjelasan hadis, juga hadis Tabrani, yang mana di sana menjelaskan, tadi Ibu jelaskan bahwa ridho Allah tergantung ridho orang tua dan murkanya Allah tergantung dari murka kedua orang tua. Jadi seperti itu. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang durhaka terhadap orang tua. Ya anak-anakku ya. Semoga bisa dipahami ya maksud ayat yang tadi ya. Bisa Bu. Bisa Bu. Iya Bu. Alhamdulillah. Sekarang lanjut. Bu mau tanya. Iya silakan. Heksa ya? Iya Bu. Silakan Heksa. Berbakti kepada orang tua, kalau orang tua kita udah meninggal gimana Bu? Tadi sudah Ibu jelaskan Heksa, salah satunya yaitu selalu mendoakan orang tua. Kemudian selain mendoakan apa Bu? Menjalin silaturahmi antar keluarga. Jadi jangan sampai putus silaturahmi. Iya Bu. Nah, sudah ya. Sekarang kita lanjut tentang hadis berbakti kepada guru. Mungkin itu guru secara umum ya. Mungkin bisa dibaca oleh teman kita Salman. Mena, susunkan jawabku Mena, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man lam yujillu kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif bi alimina. Sematinya enggak Bu? Iya, artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ya, terima kasih. Jadi di sini guru adalah orang kedua setelah orang tua kandung kita. Nah, guru berjasa besar dalam mendidik, mengajari, berbagi ilmu pengetahuan, serta menanamkan akhlak-akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang bisa menambahkan maksud dari hadis ini. Ini dimaksudkan adalah hadis secara umum, guru secara umum, baik itu guru dalam bidang umum ataupun guru dalam hal keagamaan. Ada yang bisa nambahkan? Atau cukup sudah penjelasan hadis ini? Cukup Bu. Ya, kita lanjut ya. Cukup Bu. Kemudian keberkahan dan keutamaan. Nah, di sini Ibu jelaskan yaitu tentang keberkahan dan keutamaan berbakti kepada orang tua. Itu merupakan salah satu kunci masuk surga. Kalian bisa baca ya sambil Ibu paparkan. Kemudian berbakti kepada orang tua itu merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah. Kemudian berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Kemudian berbakti kepada guru juga dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Kemudian mempererat silaturahmi antar siswa dan guru, melatih kebiasaan sopan santun,
mendapat ridho Allah. Nah, sampai sini keberkahan dan keutamaan. Sudah ya, paham ya? Paham, Bu. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berlaku taat kepada orang tua dan guru. Ya, tadi ada pertanyaan si Heksa. Bagaimana contohnya baik orang tua yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup? Selalu mendoakan, menjaga etika sopan santun, baik ucapan atau perbuatan. Kemudian membantu meringankan pekerjaan orang tua, patuh pada perintahnya, tidak mendurhakai, selalu baik menghargai hasil kerja orang tua, belajar ikhlas dan penuh semangat. Kemudian kepada guru, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, bertanya kepada guru apabila memang ada yang tidak dimengerti. Jadi itu contoh dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita praktekkan atau kita contohkan dalam kehidupan kita. Siap. Nah, sampai sini. Ada yang bertanya? Sebelum Ibu kasih tugas sedikit nanti di Tanya, Bu. Ya. Tanya. Sofi ya, Ani Sofi? Bu mau tanya, kalau ada guru itu boleh nggak marahin siswanya? Dosa nggak? Guru? Kalau guru marahin siswa berarti ada sebab kan? Nggak mungkin kayaknya tiba-tiba guru itu marah kalau tanpa sebab. Ya kalau memang marahnya sebatas wajar, artinya sebagai hukuman bagi siswa yang melanggar bagi ibu ya. Yang penting guru sekarang dilarang main tangan, berkata kasar, masih dalam ambang batas sebagai marahnya orang guru yang mendidik, karena guru adalah pendidik, artinya ucapan, perkataan, dan perbuatannya adalah untuk mendidik siswanya. Jadi kalau marah dalam batas kewajaran bagi ibu ya boleh saja. Jadi seperti itu, Ani. Waktunya Ibu. Ya, paham sudah? Waktunya. Ya, Ibu. Nah, ya sekarang ini mungkin ada Ibu tugas di sini, kalian mungkin bisa Ibu tanya, yaitu di sini ada 5 pertanyaan, bisa kalian catat. Mungkin pertanyaan pertama bisa terlihat jelas dah soal Ibu itu di Ini kesimpulan, Bu. Oh, bukan. Itu kesimpulan, Bu. Ya, sebentar. Nih, salah slide Ibu. Slide-nya duluan. Nah, jadi di sini bisa terlihat jelas? Jelaskan. Jelas, Bu. Oke. Yang pertama, Ibu minta kepada saudara Aan untuk bisa jawab pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua kepada Salman Al-Farisi. Yang ketiga itu Heksa. Soal yang keempat Ibu minta kepada Hamzah, perwakilan ya. Kemudian soal yang kelima Apandi, dan Ibu tunggu ya jawabannya. Karena itu tadi sudah Ibu jelaskan, tinggal kalian paparkan kembali. Jadi hanya beberapa menit. Langsung saja ditutup. Ya, oke. Aan gimana nomor 1? Jawabannya? Jelaskan mengapa kita harus berbakti kepada orang tua. Karena orang tua adalah orang yang sudah berjasa dalam membesarkan kita. Ya, bagus sekali. Ada yang lain menambahkan? Teman yang lain? Oke, sudah cukup ya. Kemudian soal nomor 2, Salman. Keberkahan yang akan kita peroleh jika berbakti kepada orang tua, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Dan insya Allah surga janjinya. Amin, terima kasih. Kemudian nomor 3 tadi, silakan. Salam sah ya. Soal nomor 3. Heksa? Heksa, ada Heksa? Soal nomor 3, sebutkan waktu kepada orang tua saat ini. Atau ganti, Ani Sofianti. Waktunya habis. Waktu habis. Oke, mungkin Ibu dapat simpulkan pada pembelajaran kali ini, yaitu
bahwa berbakti kepada orang tua adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat Islam atau Muslim. Karena orang tua adalah yang mendidik kita dari dalam kandungan untuk ibu sampai melahirkan sampai besar, dan memang kewajiban kedua belah pihak untuk selalu taat dan berbakti kepada keduanya. Jadi mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada materi pembelajaran kita kali ini. Nanti untuk evaluasi selanjutnya akan Ibu kirim tugas yaitu hafalan surah di classroom dan kirim videonya di classroom. Mungkin itu aja, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Alamsah dan yang lain dibuat waktu materi penyampaian dari inti.